Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Nah, sekarang aku akan memberikan info terbaru mengenai CPNS untuk tahun ini. Nah, kalian bingung dengan cara pengiriman berkas CPNS, apakah berkas CPNS itu dikirim atau tidak? Namun di sini ada wilayah-wilayah yang masih menggunakan pengiriman berkas CPNS melalui pos ya. Nah, ada pula wilayah yang tidak perlu mengirim berkas melalui via pos, jadi cukup secara online. Nah, di sini kita akan membahas semuanya, tetap di channel saya. Nah, di sini ada portalsulut.com ya. Di sini kita lihat bahwa sini ada yang tanya setelah mendaftar di SSCA di sscasm.bkn.co.id apakah berkas akan dikirim. Saya jelaskan berkas tidak perlu dikirim karena semua pendaftaran secara online. Nah, berarti di daerah Sulawesi Utara ini berkas juga tidak perlu dikirim lewat pos. Jadi untuk daerah Sulawesi Utara tidak perlu untuk mengirimkan via pos dalam berkasnya. Nah, kemudian di sini ada pula di Kalimantan Utara, mereka mengirimkan berkas CPNS melalui PO Box, yang artinya mereka masih menggunakan via pos untuk mengirimkan berkas CPNS. Tidak hanya online, mereka juga menggunakan via pos. Nah, di sini pelamar tes calon pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Tarakan menjalin kerjasama dengan Kantor Pos Indonesia untuk menyediakan layanan PO Box atau juga dikenal sebagai kotak pos yang diletakkan di kantor pos. Nah, kita sudah bekerja sama dengan BKPSDM Tarakan untuk membuka PO Box. Terang Kepala Kantor Pos Indonesia Tarakan, Yogi Sudrajat. Kita sudah bekerja sama dengan BKPSDM Tarakan untuk membuka PO Box sehingga semua surat dialamatkan ke kantor pos. Nantinya pelamar tidak langsung mengirim ke BKPSDM. Dengan demikian berkas lamaran CPNS cukup ditujukan ke panitia seleksi CPNS Formasi Umum dan P3K Guru Kota Tarakan. Kontak pos 77100 Tarakan. Terang Kepala Kantor Pos Indonesia Tarakan, Yogi Sudrajat. Dan di lain tempat lagi di daerah Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, ada hal yang berbeda dalam penerimaan CPNS 2021 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, di mana dokumen pendaftaran tidak lagi dikirim melalui kantor pos, namun penyampaian kelengkapan dokumen lamaran dilakukan secara online atau unggah dan upload. Nah, berarti di daerah Pangkalan Bun pun menggunakan sistem online saja ya. Diketahui bersama bahwa secara nasional penerimaan CPNS 2021 resmi dibuka pada tahun ini. Adapun di Kota Waringin Barat sendiri, Pemda Kobar mendapatkan alokasi PNS dan P3K. Nah, untuk itu pelamar dipersilakan mengakses pengumuman di website resmi BKPP Kobar dan link SSCN. Untuk mengunduh ketentuannya dapat mengunjungi website berikut. Nah, di sini ada websitenya dikasih tahu ya. Nah, Indra Wardana menambahkan di tengah situasi pandemi COVID 2019 ini, pihaknya juga menerangkan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tes SKY dan SKB. Jadi dalam sehari maksimal hanya dilakukan 3 sesi. Tujuannya untuk membatasi orang berkumpul di kantor BKPP sehingga mencegah penyebaran COVID-19 dapat kita cegah. Jikalau sebelumnya dalam sehari itu sebanyak 5 sesi, kemudian dalam seruangan sekali sesi ada 50 orang, namun dalam penerimaan CPNS ini tahun ini akan dikurangi jadi 40 orang. Tujuannya untuk membatasi orang yang berkumpul di kantor BKPP. Setiap selesai tes, ruang cat akan kita lakukan penyemprotan cairan disinfektan. Kita lakukan semua ini agar tidak ada istilah cluster CPNS pungkasnya. Nah, baik itu saja
saja ya informasi CPNS yang bisa saya sampaikan saat ini. Dari kesimpulannya, hampir semua wilayah itu menggunakan sistem online dan tidak lagi menggunakan via pos. Hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang menggunakan via pos seperti Kalimantan Utara. Baiklah, sekian untuk info kali ini dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.